malam pemirsa, sebelum Anda berangkat beristirahat, sejenak kami bekali Anda dengan 3 informasi terkini dalam negeri. Kita mulai dari Istana Negara Jakarta, di mana Presiden Joko Widodo menghadiri Kompas 100 CEO Forum. Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan misi penting terkait transisi penggunaan energi hijau, guna mendukung ekonomi negara hingga mengatasi perubahan iklim. Kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau lokasi lumbung pangan di Temanggung, Jawa Tengah demi mendorong konsolidasi petani dalam bentuk koperasi yang nantinya menyejahterakan masyarakat. Pemirsa, ada yang seru dari Aceh. Kali ini event balap sepeda bertajuk Tour de Sabang yang akan digelar pada 26 hingga 28 November mendatang. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan untuk mendukung ajang balap sepeda tersebut. Berikut informasinya selengkapnya. Pidato Presiden dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara Jakarta pada 18 November mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar yang mengarah menuju green economy atau ekonomi hijau dengan strategi yang mulai ditata saat ini. Karena nantinya di 2030 Eropa akan menutup dari barang-barang yang berasal dari energi fosil. Presiden mengatakan pula bahwa Indonesia memiliki 4.400 sungai besar dan sungai sedang, yang diantaranya sejumlah 128 merupakan sungai besar yang dapat menjadi hydropower atau PLTA, seperti Sungai Kayan dan Membrano. Sungai Membrano dinilai memiliki potensi mencapai 24.000 megawatt. Jokowi menambahkan bahwa bulan depan akan memulai Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang energinya berasal dari Sungai Kayan yang berpotensi memproduksi 11.000 hingga 13.000 megawatt. Hal tersebut merupakan modal Indonesia menuju transisi energi yang menghasilkan produk hijau, namun membutuhkan nilai investasi yang sangat besar. Inilah kekuatan yang harus kita sadari dan segera kita manfaatkan untuk ke depan anak cucu kita. Dan sudah nanti di bulan depan ini kita akan mulai lagi. Tadi Green Industrial Park 1 dulu. Begitu ini jalan, ini udah ngantri, yang ngantri pengen masuk karena apa? Energinya hijau. Tapi butuh investasi yang sangat besar dan kita nggak punya kemampuan sehingga swasta silahkan masuk. Potensi selain sungai, kata Kepala Negara, terdapat pula arus bawah laut, tenaga bayu, dan panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali meninjau lokasi food estate di Embung Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis 18 November. Dalam kesempatan itu, Kementerian Pertanian terus mendorong upaya konsolidasi petani dalam membentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi di sektor pangan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mentan, koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum dapat melakukan kerjasama dengan petani, mulai dari akses pembiayaan dan juga kerjasama dengan perguruan tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi pemasaran, baik secara luring maupun daring. Korporasi petani agar akselerasi dan peningkatan ekonomi sistemnya bisa berjalan, dengan demikian tentu hasilnya akan lebih banyak. Yang kedua, memastikan produksi dengan kemudian menghadirkan integrator atau pembeli yang jelas. Jadi jangan menanam kalau pembelinya nggak jelas, kira-kira begitulah. Uji coba ini akan menjadi uji coba nasional. Di sisi lain, untuk di Kabupaten Temanggung, luas lahan untuk program food estate sebanyak 339 hektar. Namun hingga saat ini luas lahan yang sudah ditanam komoditas kentang, bawang merah, bawang putih, dan cabai baru 183 hektar. Sisanya sedang tahap persiapan lahan. Kalau untuk bawang merah kita sudah yang disiapkan yang sudah pasti itu di 30 hektar yang kita sudah mulai penanaman sampai kurang lebih 6-7 hektar. Untuk bawang putih kami ada sekitar 140 hektar. Untuk di cabai kita ada kurang lebih di angka yang sudah mulai itu 12 hektar. Untuk kentang karena itu sifatnya masih demplot mas, karena kentang itu adalah kentang industri, kita masih coba demplot 1 hektar.
Mentan berharap melalui program food estate yang digagas Presiden Joko Widodo menjadi motor penggerak di desa, agar petani menjadi pelaku usaha serta tenaga kerja produktif. Sehingga ke depan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Aceh kembali menggelar event balap sepeda yang bertajuk Tour de Sabang pada 26 hingga 28 November mendatang. Dipusatkan di Pulau Weh, Kota Sabang, ajang balap sepeda bakal diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan seperti menyiapkan administrasi peserta, transportasi, penginapan, hingga klinik kesehatan untuk peserta yang positif COVID-19. Tercatat saat ini sudah 100 lebih peserta yang mendaftar. Dari target peserta mencapai 300 orang. Muksal Mina, Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh menjelaskan, event tersebut menggunakan hampir 100% wilayah Sabang, di mana peserta nanti akan melewati lokasi wisata, pusat kota, hingga finish di kilometer 0 Indonesia. Diyakini, ajang balap sepeda ini nantinya juga akan membawa dampak positif bagi wisata serta ekonomi Sabang sehingga diharapkan dapat berjalan maksimal. Lokasinya itu kita gunakan Sabang hampir 100%. Karena titik start itu ada beberapa titik start yang ada di Sabang Fair dan juga finishingnya itu ada di kilometer 0. Jadi dalam pelaksanaan event nantinya ada beberapa kategori perlombaan yang dilombakan dengan menggunakan sepeda road bike. Ada yang startnya di Sabang Fair, kemudian finish kembali di Sabang Fair dengan mengelilingi kota Sabang atas dan bawah. Selain menggelar balapan sepeda di waktu yang sama, pemerintah juga ikut menggelar perlombaan untuk 2 cabang motorsport, yakni drag race dan juga drag bike. Event ini diprediksi akan mengundang wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Pulau Weh, Sabang. Kendati demikian, diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tuntas sudah tugas kami hari ini untuk menemani Anda dengan rangkaian informasi pilihan dalam negeri. Silahkan Anda mempersiapkan diri mengambil waktu istirahat yang baik agar esok kembali bugar dan kita dapat berjumpa lagi dalam Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat.